Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwatal iman, sahabat-sahabat, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk kedua kalinya melanjutkan kajian Al-Minhah Al-Khairiyah lil Imam Al-Allamah Muhammad Mahfudz Tirmasi radhiyallahu anhu wa ardhah wa nawwara dharihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah bicara ataupun menjelaskan sedikit tentang biografi daripada al-muallif, kemudian juga masuk pada muqaddimah al-kitab, yaitu sampai sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi dan seterusnya. Dan insyaallah sekarang kita masuk pada qauluhu, qaulul musannif rahimahullahu taala, amma ba'd. Tetapi mungkin bisa kalau bisa mohon ditampilkan matanya, muqaddimahnya. Untuk hadis mungkin ya, Dokter. Oh, itu yang matanya itu udah hadis ya. Yang matanya itu hadisnya aja. Kita udah persiapkan satu hadis sih, Dokter. Oh, baik. Ya, berarti sekarang kita masih muqaddimah, tapi mungkin saya tidak akan membaca syarahnya, ya saya akan membaca matan daripada muqaddimah Al-Minhah Al-Khairiyah, ya, untuk supaya kita bisa segera masuk ke matannya, ya, matan hadis yang pertama, ya, karena kalau kita baca ya muqaddimahnya ini masih panjang sekali, ya, masih panjang sekali. Oleh sebab itu saya akan baca matan muqaddimah, ya, matan muqaddimah bukan syarahnya. Ya mungkin kalau ada yang perlu dita'liq, kita ta'liq sedikit insyaallah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, amma ba'd. Wa yaqulu al-'abdu ar-raji ridha rabbih al-ghani Muhammad Mahfudz ibn Abdullah at-Tirmisi. منحه الله مرغوبه الجلي والخفي لما من الله سبحانه وتعالى بجمع ثلاثيات البخاري عليه رحمة الكريم الباري، وذلك حال سماع إياه من شيخنا المرحوم السيد أبي بكر ابن المرحوم السيد محمد شاطة الدمياطي، ثم المكي رحمهما الله ذو العطاء. أحببت أن أضم إليه 10 حديثا تمام 18 حديثا تمام 40 لأنتظم في تلك أو في سلك من عمل ذلك من العلماء الراسخين، أفوز بما وعد لهم من الثواب الجزيل يوم الدين. مقدما لحديث الرحمة المشهور بين الأئمة بالمسلسل
bil awwaliyah. Thumma awwaliyat al-ummahat as-sab'. Ya, baik. Jadi tadi beliau mengatakan amma ba'd, dan kita mengetahui bahwa amma ba'd ini adalah harfu faslin, harfu tafsil, mudamman makna syartiyah, ya, atau harf yang dinamakan dengan faslul khitab, untuk memisahkan antara satu khitab dan khitab yang lain. Ya, mudamman makna syartiyah, yang mengandung makna syartiyah. Walidzalika yu'ta bil fa'i ba'dahu wujuban. Oleh sebab itu setelah amma ba'd, ya, atau terkadang sering diringkas wa ba'd, itu kita harus setelah kata itu harus menggunakan fa wujuban, harus ada fa, ya. Baik, qala huna amma ba'du ay ba'da ma dzukir wa hiya kalimatun yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila akhar. Kalimat ini digunakan untuk berpindah dari satu uslub kepada uslub yang lain. Wa nuqila al-ijma'u ala annaha faslul khitab alladhi u'tiyahu sayyidina Dawud alaihi salam fil hadith an Abi Musa al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu man qala amma ba'du Dawud wa huwa faslul khitab. Ya. Jadi yang pertama kali, orang yang pertama kali menggunakan kata ini adalah Nabi Daud alaihi salam, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan melalui jalur Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Jadi kata ini adalah faslul khitab, mudamman makna syartiyah. Ya. Baik. Wa ata bihi ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fil Bukhari fi qissati Barirah. Dan ini selalu menggunakan amma ba'du itu ya ta'assiyan, kita mengikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti yang di dalam hadis-hadis beliau, seperti hadis tentang kisah Barirah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda amma ba'du fama balu rijalin yashtarituna, ya, yashtarituna ma laysa fi kitabillah, yashtarituna syartan laysa fi kitabillah. Ya. Amma ba'du fama balu rijalin yashtarituna syartan laysa fi kitabillah. Ya. Maka dan juga qauluhu sallallahu alaihi wasallam amma ba'du fa inna asdaqal hadithi fa inna khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu, fa inna asdaqal kitabi kitabullah, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan amma ba'du fayaqulu. Di sini beliau mengatakan fayaqulu, ya, fayaqulu al-'abdu, ya, al-'abdu ar-raji, ya, ar-raji yani min ar-raja, wa huwa ta'alluqul qalbi bimarghubin fi husulihi fil mustaqbal ma'a al-akhdhi fi asbabil husul. Jadi ar-raja adalah ketergantungan hati dengan sesuatu yang diinginkan, ya, diinginkan terwujudnya sesuatu tersebut di masa yang akan datang. Tetapi bedanya dengan tamanni, kalau tamanni juga sama, ta'alluqul qalbi bimarghubin husuluhu fil mustaqbal. Bedanya kalau roja itu ma'al akhdhi bi asbabil husul. Dan kita mengambil asbab, ada ikhtiar untuk mengupayakan terwujudnya sesuatu yang kita inginkan tersebut. Sementara tamanni itu ya kita menginginkan sesuatu di masa yang mendatang, tetapi tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar untuk melakukan asbab, ya, untuk mencapai ataupun untuk mewujudkannya. Baik. Kemudian inti daripada kitab Al-Khil'ah Al-Fikriyah ini, ya, adalah diambil dari Sulasiyat Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Sulasiyat Al-Imam Al-Bukhari ini seperti yang beliau katakan tadi, beliau mendengarnya, beliau telah mengumpulkannya dan mendengarnya dari As-Sayyid Al-Marhum As-Sayyid Abi Bakar Ibn Al-Marhum As-Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati, ya, guru utama beliau di Mekah, ya, rahimahumullah ta'ala. Ya, kemudian beliau menambahkan, karena jumlah musalsal, jumlah
Sulasiyat Al-Imam Al-Bukhari itu 22, ya, maka beliau menambahkan, beliau mengatakan ahbabtu an adma wa ajma'a ilaihi 18 hadisan. Dan beliau menambahkan 18 hadis, ya, untuk menyempurnakan 22 hadis tersebut, ya. Nah, baik. Fa'afuz li antazima ay ajtami'a fi silki aw tariqi aw salki aw tariqi man amila dhalika ay al-arba'in min al-ulama al-fudala al-muhaqqiqin al-akhyar ar-rasikhin. Supaya saya juga ingin masuk, ya, katanya di dalam barisan ataupun di dalam jalan orang-orang yang mengamalkan 40 hadis, ya, daripada para ulama, ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Muqaddimah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kemudian beliau mengatakan fa'afuza ay azfara bima wu'ida bil bina'il bil majhul. Ya. Bima wudi'a, ya, dengan harapan agar saya juga mendapatkan apa yang dijanjikan kepada mereka, ya, minas sawabil jazili yaumaddin, ya, pada hari kiamat. Baik. Kemudian beliau mengatakan muqaddiman li hadisi ar-rahmati al-mashhur bainal a'immah. Nah, nanti al-minha al-khairiyah ini, al-khil'ah al-fikriyah, ya, al-khil'ah al-fikriyah ini diawali dengan al-musalsal bil awwaliyah, ya, al-musalsal bil awwaliyah, atau yang dikenal juga al-musalsal bir rahmah, ya, musalsal bir rahmah, ya. Kemudian setelah al-musalsal bil awwaliyah, thumma awwaliyat al-ummahat as-sab'. Ya, kemudian setelah itu, ya, setelah musalsal bil awwaliyah diikuti dengan awail, ya, ummahat as-sab', yaitu awail al-Bukhari wa Muslim, kemudian Abi Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i wa Ibnu Majah, ya, wa hadhihi as-sunan al-arba'ah. Kemudian al-Muwatta, ya, al-Muwatta, ya, sahih sunan al-ummahat as-sab', yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian as-sunan al-arba', ya, kemudian yang terakhir adalah al-Muwatta, yang merupakan asal daripada semua kitab yang keenam tersebut, ya, karena semua itu bersumber, kebanyakannya hadis-hadis itu ada diriwayatkan dari Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Baik. Summa sulasiyat al-Bukhari. Nah, kemudian setelah awaliyat as-saba', ya, baru kemudian beliau menyebutkan sulasiyat al-Imam al-Bukhari, ya, yang berjumlah 22 hadis, ya. Kulliha ala tertibiha, ya, summa khawatim tilkal ummahat, ya. Jadi semua hadis-hadis sahih sulasiyat al-Bukhari dimasukkan di dalam al-khil'ah al-fikriyah, ya, sesuai urutannya di dalam as-sahih, ya. Kemudian setelah sulasiyat, summa khawatim tilkal ummahat, ya, kemudian khawatim, ya, akhir-akhir kitab ataupun akhir-akhir hadis-hadis terakhir dari ummahat as-saba' tadi, ya. Summa hadis al-halal, kemudian setelah itu hadis al-halal wal haram wasyubhat, ya, yani innal halala bayyinun wa innal wal haram bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat atau al-musyabbahat. Kemudian setelah itu summa hadis gharasil jannah, itu hadis laqitu Ibrahim lailata usriya bi, ya, faqala li ya Muhammad aqri ummataka salam, aqri ummataka minni salam, wa akhbirhum bi anna al-jannata thayyibat turba. Ya, ini hadis gharasil jannah, ya, itu beliau sebutkan, atau juga yang dikenal dengan al-baqiyat as-salihat, ya. Thumma hadis khatimatis sa'adah, khatimatis sa'adah wa bihi tammal arba'un raja at-taufiq laha wal husna wa ziyadah, ya, dengan harapan untuk diberikan taufik, ya, taufik laha ai li khatimatis sa'adah, ya, untuk mendapatkan husnul khatimah ataupun khatimah yang membahagiakan, ya,
walil husna. Ya, al husna yakni al jannah wa huwa mahallul jaza, yaitu tempat di mana orang-orang yang baik, orang-orang mukmin mendapatkan balasan. Wa ziyadah, ya, wa ziyadah, ziyadah adalah ziyadah 'alal jannah, yaitu an-nazar ila wajhillahil karim, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu adalah nikmat yang melebihi bahkan nikmat surga itu sendiri. Ya. Tsumma qala rahimahullahu taala wa'lam anni adhkuru asanida hadhil ahadits. Ketahuilah sesungguhnya saya menyebutkan sanad-sanad hadis-hadis yang beliau sebutkan tersebut min muallifiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari pengarang kitabnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azkuru ithraha ay ba'da al-ahadits at-tarajim aw al-abwab allati tarjamuha. Ya, kemudian setelah menyebutkan hadis-hadis tersebut ya, bersama sanadnya kepada dari muallif sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyebutkan tarajim atau abwab, ya, di mana para ulama ataupun para ashabul kutub menyebutkan hadis tersebut, ya. Allati dzakaru al-ahaditsa fiha illa hadits ar-rahmah, ya, kecuali hadis ar-rahmah, ya, al-musalsi anil musalsal bil awwaliyah fa inna ma dzakartu min al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Ya, jadi sanadnya itu hanya disebutkan dari Imam Sufyan ibn Uyainah, ya, karena tasalsulnya itu mulai dari beliau, ya, tasalsulnya mulai dari beliau. Adapun di atasnya yaitu dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, ya, Amr bin Dinar, kemudian Abu Qabus, itu tidak ada tasalsul bil awaliyahnya. Nah, maka beliau mengatakan itu disebutkan mulai sanadnya dari Sufyan ibni Uyainah. Ya. Kenapa? Rauman ay talaban lil ikhtisar. Ya, yaitu demi untuk meringkas, ya, kama anni lam adzkur al asanid, dan sebagaimana juga saya tidak menyebutkan ya sanad-sanad allati baini wa baina haula, ya, yang antara saya dengan para a'immah al-muallifin, ya, al-akhyar. Wa sammaituhu ai hadzal majmu', kemudian kitab ini saya beri nama, ya, ini kitab syarahnya ini saya beri nama Al-Minhah, Al-Minhah, kitab Al-Arba'in ini saya beri nama Al-Minhah Al-Khairiyah, ya, Al-Minhah Al-Khairiyah. Wa sammaituhu Al-Minhah Al-Khairiyata fi 40 haditsan min ahadithi khairi al-bariyah, ya. Wa hadha awanu syuru'i fil maqsud musta'inan bihaulil malikil wadud wa mutawassilan bijahi sahibil maqamil mahmud. Yang itu muqaddimah daripada Al-Minhah Al-Khairiyah, ya. Kemudian hadis yang pertama, ya, yaitu dari hadis yang 40 beliau sebutkan di dalam Al-Minhah Al-Khairiyah adalah hadithur rahmah atau al-musalsal bil awwaliyah. Baiklah, ikhwatal iman, kita mungkin sebelum seperti yang kemarin kita janjikan, sebelum mungkin membaca hadis al-musalsal bil awwaliyah dengan sanad yang mungkin beliau sebutkan nanti di dalam kitab, ya kita akan memulai ataupun saya akan memulai dengan membaca hadis ini, ya, dengan sanad al-faqir dari beberapa guru, ya, untuk memulai, ya, bacaan kitab ataupun memulai bacaan hadis al-arba'in atau al-minha al-khairiyah ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulihis sadiqil wa'dil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Amma ba'du. Fa aqulu wa billahi taufiq. Akhbarana Syekhuna al-Ustadz Ad-Doktor Mahmud Fartam At-Tanji hafizahullah ta'ala wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala akhbarani Syekh al-Muhaddits Abdul Aziz Al-Ghumari At-Tanji. Abdul Aziz As-Siddiq Al-Ghumari At-Tanji. Qira'atan alayhi marratan wa haddathani marratan ukhra lil-hijrah wa huwa haddathani marratan ukhra. وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا شقيقنا أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق بالجامع الأعظم بطنجة وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بهاء الدين ابن أبي المحاسن ابن أبي المحاسن القوقجي أبو النصر الطرابلسي ثم القاهري ثم الشبيني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا والدي أبو المحاسن محمد خليل القوقجي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد عابد بن أحمد السندي ثم المدني وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان الأهدان وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا أمر الله بن عبد الخالق المزجاجي وهو أول حديث سمعته. قال حدثنا محمد بن أحمد بن عقيلة وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد الدمياطي المشهور بابن عبد الغني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا به المعمر محمد بن عبد العزيز المنوفي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو الخير ابن عموس الرشيدي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا به شيخ الإسلام الشريف زكريا الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا به خاتمة الحفاظ الشهاب أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا به الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا به الصدر أبو الفتح محمد بن أحمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا به أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري أبو الفداء إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عبد الله بن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وفي رواية يرحمكم من في السماء. Baik, kemudian hadis ini juga Al-Faqir riwayatkan dari jalur Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari an Syekhuna Dr. Ali Jum'ah, kemudian Syekhuna Al-Muhaddits
Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kattani, ya, kemudian Syekh Muhammad Ibrahim Ibn Muhammad Al-Batawi Syadili, ya, kulluhum an Sayyid Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari. ورويناه أيضا عن شيخنا الدكتور سعد جويش وهو عن مسند الدنيا ياسين الفاداني. كما يعني سمعته أيضا عن شيخنا كياي أحمد المروزي عن مسند الدنيا أيضا. وسمعته أيضا هذا الحديث عن جمع من المشايخ. وأجزتكم بهذا الحديث المسلسل بالأولية رجاء أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. قبلنا يا شيخ. قبلنا. Allah nasul ijazah nanti kita kirimkan. Baik. Kita kembali ke al-minhah al-khairiyah. Qala al-hadits al-awwal min al-arba'in hadits ar-rahmah al-musalsal bil awwaliyah. Baik. Qala wa qaddamtu hadha al-hadits iqtida'an bil a'immati rahimahumullah ta'ala haythu i'tanaw bihi. Qala al-Syekh al-Amir naqlan 'an al-minah al-badiyah لأنه ورد أول شيء خطه الله في الكتاب الأول أنا الله لا إله إلا أنا سبقت رحمتي غضبي فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فله الجنة. Ya, falahu al-jannah. Itu matannya, dulu. Mungkin kita baca matannya dulu. Al-hadits al-musalsal, al-hadits al-awwal, hadits ar-rahmah. Yani al-hadits al-musalsal bil-awwaliyah. Qala wa bis-sanad al-muttasil ila Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Abi Qabus maula Abdullah ibn Amr ibn al-As an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamukum aw yarhamkum man fis sama. Ya, baik. Beliau mengatakan bahwa beliau memulai kitab ini dengan ataupun memulai arba'in hadis ini dengan menyebutkan hadis ar-rahmah, ya, atau musalsal bil awaliyah, dan ini beliau mengatakan bahwa ini adalah tradisi para ulama yang dimulai oleh Imam Sufyan ibn Uyainah, di mana mereka ketika ingin meriwayatkan hadis itu sebelum meriwayatkan hadis-hadis ya kepada murid-muridnya maka akan dimulai dengan hadis al-musalsal bil rahmah atau al-musalsal bil awwaliyah atau hadisur rahmah ini. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah dinur rahmah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala bada'a kitabahu di suratil Fatihah wa yukhatibuna birrahmah. Islam adalah dinur rahmah dan itu yang harus diutamakan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus juga seorang nabi yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, yang rauf, orang nabi rahmah. Nah, maka untuk menanamkan ini ya para muhaddisun terdahulu caranya bahwa mereka tidak meriwayatkan hadis pada murid-muridnya kecuali setelah memulainya dengan hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala ini, ya, agar mereka nanti ketika sudah menjadi ulama itu lebih mendahului kita berdakwah bahwa sudut rahmah itu harus betul-betul kita dahulukan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga
berfirman, sabaqat rahmati ghadabi, bahwa rahmatku itu mendahului ghadabku, ya, mendahului amarahku. Kenapa juga beliau memulai dengan ini, ya, dengan hadis ini, ya, beliau mengatakan bahwa seperti yang dinukil, ya, dari Al-Minah Al-Badiyah, ya, bahwa dalam sebuah riwayat bahwa awwalu syai'in khattahu fil kitabil awal, bahwa sesuatu yang pertama kali yang Allah tulis di dalam Al-Kitabul Awal, dalam kitab yang pertama, yaitu dalam Lauhul Mahfuz, adalah anallah la ilaha illa ana sabaqat rahmati ghadabi. Faman syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluhu falahu al-jannah. Maka asyahid di sini adalah sabaqat rahmati ghadabi, bahwa rahmatku mendahului amarahku, ya. Oleh sebab itu kita juga di dalam kita berdakwah, mengajak orang itu, kita harus lebih mengedepankan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar orang yang kita ajak itu mencintai Allah, ya, mencintai Allah, ya, merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-sedikit kita sebutkan api neraka, terus nar terus, itu akan menjadikan orang takut. Jadi bagaimana kita mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah, dengan cinta, dengan rahmah, dan tentu itu lebih baik daripada kita menggunakan targhib terus, ya, nar terus, ya. Pun itu harus sesekali kita sampaikan juga, tetapi harus yang didahulukan adalah ar-rahmah. Baik. Qala wa aqulu bis sanadil muttasil ila al-Imam Sufyan ibn Uyainah al-Makki at-tabi'il jalil, seorang tabi'in, ahadu masyayikhil Imam Asy-Syafi'i, wal musyarik lil Imam Daril Hijrah, ya, dan adalah partner daripada al-Imam Malik, ataupun banyak bersamaan dengan Imam Malik di dalam beberapa gurunya, atau di dalam kebanyakan guru Imam Malik juga itu Imam Sufyan ibn Uyainah mengambil dari mereka. Baik. Kemudian Syekh Muhammad Mahfuz Tirmizi kemudian menyebutkan sanad beliau dan mengatakan, wa anni qad rawaitu hadzal hadits an syaikhina al-jalil wal umdatin nabil al-allamah as-sayyid Muhammad ibni as-sayyid Ahmad Ridwan al-Madani hafizahullahu taala. Ya, dan umdah beliau atau guru utama beliau di dalam ilmu hadis adalah al-allamah as-sayyid Muhammad Amin al-Madani, ya. Qala wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu fil Masjidin Nabawi, dan ini adalah hadis yang pertama kali beliau dengar daripada Sayyid Muhammad Amin al-Madani. An Syekh Yusuf bin Utsman al-Kharbuti, an Syekh Fathullah al-Saymadas, an Syekh Muhammad al-Amir al-Kabir al-Maliki, an Syekh Ahmad al-Jauhari, an Abdullah bin Salim al-Basri. Ini kita sebutkan sanad Syekh Muhammad Mahfuz at-Tirmizi, ya. An Abdullah bin Salim al-Basri al-Makki, an Muhammad bin Sulaiman al-Maghribi, an Abi Utsman Sa'id bin Ibrahim al-Jazairi, an Abi Utsman al-Muqri, an Ibrahim al-Qari, an Abi al-Fath al-Maraghi, an Abdullah bin Husain al-Iraqi, an Abi al-Fath Muhammad al-Badri, an Abdul Latif bin Abdul Mun'im al-Harrani, an Abi al-Futuh Abdul Rahman ibn Ali, an Abi Sa'id an-Naisaburi, an Muhammad az-Ziyadi, an Abi Hamid ibn Bilal al-Bazzaz, bukan al-Bazzar, ditulis al-Bazzar, yang benar al-Bazzaz, an Abdurrahman ibn Bishr ibn al-Hakam al-Abdi, an al-Imam Sufyan ibn Uyainah, wa kullu haula'i yaqulu ma ma'nahu wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu wa ilayhi yantahi at-tasalsul bil awwaliyah 'ala al-asahhi. Dan tasalsul daripada hadis musalsal bil awwaliyah ini berakhir kepada Imam Sufyan ibn Uyainah, artinya
beliau yang memulai tradisi untuk meriwayatkan hadis musalsal bil awwaliyah ini. Ya. Baik, an Amr bin Dinar. Ya, an Amr bin Dinar tadi di dalam muqaddimahnya itu ada Abdullah bin Dinar, itu ada kelebihan, ya, karena Abdullah bin Dinar ghair Amr bin Dinar, ya. Walaupun mereka berdua itu fiqh, ya. Saya an Amr bin Dinar, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sufyan ibnu Uyainah dari Amr ibn Dinar, ya, bi fathil ain wa sukunil mim wa bil wawi ba'da ra. Amr ibn Dinar. Dzakaru anna isma Amr al-maftuh al-ain yuktabu fi hal ar-raf'i wal jarri bil wawi, ya, lil farqi bainahu wa baina Umar al-madmum al-ain. Ya, Amr, yaitu untuk membedakan antara Amr dan Umar, yaitu Amr itu harus menulis waw di akhirnya, ya, baik itu dalam keadaan marfu atau dalam keadaan majrur, ya, majrur bil wawi, ya. Baik, untuk membedakannya antara Umar dan Amr. Wala tuktabul wawu fihi fin nasbi li husulil farqi bil alif. Kecuali jika mansub amron maka ya menggunakan alif. Wa innama ju'latil wawu fihi raf'an wa jarran li khiffati amru, ya, wal maftuhul ain bi thalathati asya, ya, wal maftuhul ain bi thalathati asya, fathu awwalihi wa sukuni thanihi wa sarfihi, ya. Fala تجحف به الزيادة بخلاف عمر هذا. ونقل الشهاب عن ابن التلمساني أن بعضهم جوز تركها، أي ترك الواو تدي، ya، انتهى ذكره بعضهم. عن أبي قابوس بالقاف والباء الموحدة بوزن قاموس بالميم، ya، قاموس بالميم يعني أبي قابوس، ya, ala wazni qamus bil mim. Maula ay Atiq Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maula itu adalah hamba yang dimerdekakan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya. Bilya asbaha min asahhu min tarkiha, yani Amr ibn al-Asi, ya, Amr ibn al-Asi. An maulahu Abdullah ibni Amr ibn al-Asi al-Qurashi al-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kana min fudala'is sahabah ahadul abadilah. Abdullah ibn Amr ibn al-As adalah salah seorang fudala'us sahabah dan ahadul abadilah. Abadilah itu yang sebaya itu ada al-abadilah al-arba'ah, itu adalah Abdullah bin Amr, ya, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Zubair. Nah, ini al-abadilah al-arba'ah, ya, Abdullah yang 4 yang sebaya. Maka ketika dikatakan abadilah al-arba'ah, ya, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Az-Zubair, kemudian Abdullah bin Abbas. Sementara Abdullah bin Mas'ud itu adalah senior, ya, itu sahabat yang senior. Wa kana bainahu wa baina abihi Amr 11 sanatan. Anna sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimun.
liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsani alaihim. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rahimun, ya orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang menyayangi. Menyayangi siapa? Liman fil ardi, siapa yang ada di bumi. Ya. Liman fil ardi, ar-rahimuna, yakni liman fil ardi, min adamiyin, baik itu manusia atau hayawan atau makhluk-makhluk lainnya, bahkan bukan hanya hayawan saja, bahkan tumbuh-tumbuhan juga, ya, kita harus menampakkan rahmah, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin, ya, al-alam itu adalah kullu ma siwa Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya diutus untuk manusia dan jin, atau bukan untuk al-uqala minal makhluqin, bukan hanya diutus kepada yang berakal, tapi juga dapat dirasakan rahmatnya oleh semesta alam, oleh benda-benda mati, oleh hewan dan lain sebagainya. Dan itu dapat kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana benda-benda itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti di dalam hadis Hanin al-Jiza', ya, tentang batang kurma yang menangis ketika ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkhutbah di atas mimbar. Ya, batang kurma tersebut menangis, merindukan ataupun tidak kuat berjauhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini menunjukkan bahwa kecintaan benda mati ataupun batang korma tersebut itu bahwa tanda bahwa dia betul-betul merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan melalui rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau tidak, benda-benda itu tidak mendapatkan, tidak merasakan kasih sayang tersebut, maka tidak akan merasakan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke sebuah kebun seorang Ansor, di sana ada seekor onta yang ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, zarafat ainahu, tiba-tiba langsung menangis, ya, menangis ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatinya dan famasaha ala ra'si, kemudian mengusap, famasaha alaihi, kemudian mengusap-usap onta tersebut, kemudian qala man sahibu hadzal jamal, ya, siapa pemilik onta ini? Faqala rajulun minal ansar ana ya Rasulullah, faqala inna hadzal jabal yashkuka ilayya annaka tuji'uhu wa annaka tukallifu fawqa taqatihi, ya, ittaqillaha, ya, ittaqillaha fima mallakaka Allah, bertakwalah kepada Allah pada apa yang Allah memberikan milik kepadamu. Ya, sesungguhnya ontamu ini mengadu kepadaku. Apa yang dia adukan? Bahwa engkau telah tuji'uhu, membuatnya lapar, wa annaka tukallifu, tetapi engkau membebaninya dengan beban yang sangat berat sekali. Nah, di sini kita melihat bahwa seekor onta itu tahu kepada siapa dia mengadu, ya, yaitu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena dia merasakan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena semua alam semesta ini merasakan bahkan merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan seekor anjing juga demikian juga. Ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Ad-Durar Al-Kaminah, ya, ketika jam'an minan nasara, ada kumpulan Nasrani sedang berkumpul, yaitu ribuan orang. Kemudian ada seorang penceramah, ya, di kalangan mereka itu yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di tempat itu ada seekor anjing yang terikat, ya, yang terikat. Kemudian ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dia langsung meloncat. Ya, tetapi karena dia diikat, ya akhirnya ya tidak bisa menerkam orang tersebut. Akhirnya orang-orang yang hadir di situ mengatakan, wah, itu anjing itu marah disebabkan kamu menghina Muhammad, katanya.
Nah, tetapi penceramah ini sombong dan mengatakan, bukan, katanya, tadi dia melihat aku terlalu semangat berceramah, mengangkat tongkat, dia mengira aku akan memukulnya. Maka dia marah. Akhirnya kedua kalinya dia pun menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya anjing itu tidak kuat mendengar hinaan tersebut, akhirnya meloncat dengan sekuat tenaga sehingga menerkam leher orang tersebut. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa seketika itu ya sehingga orang tersebut mati. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan seketika itu ribuan orang masuk Islam disebabkan oleh seekor anjing. Sebabnya apa? Sebabnya adalah kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena merasakan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Taala, rahmat yang dialirkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai dan dapat dirasakan oleh lainnya. Nah, maka irhamu arrahimu, yaitu orang-orang yang merahmati, mengasihi, menyayangi, mencintai ya siapa dan apa yang di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya. Ya kenapa? Karena dia sudah meniru sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Meniru sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Raufur Rahim. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin, maka kita juga sebagai umatnya itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Ya, jangan sampai rahbatan lil alamin. Ya, maka kita harus meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya di dalam ibadahnya, bukan hanya di dalam pakaiannya, tetapi juga di dalam akhlaknya yang membawa rahmah. Ya, bahwa diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmat, bukan hanya misi, bukan hanya risalah yang Rasulullah bawa itu adalah rahmat, tetapi bahkan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmah. Ya, kama qala yukhbiru an nafsi ana rahmatun muhdah, ay ana nafsi dzati rahmatun muhdah. Nah, Imam Qurtubi menyebutkan di dalam tafsirnya Anil Hakim At-Tirmizi, beliau mengatakan bahwa semua nabi-nabi itu datang untuk membawa rahmat. Semua nabi-nabi datang membawa rahmat dengan ajaran yang mereka bawa. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan apa yang dibawa itu rahmat, tetapi beliau sendiri itu adalah rahmat. Sehingga apa? Wujud beliau itu menjadikan aman lil ardi, ya, aman li ahli ardi. Wujud beliau itu akan menyebab keamanan bagi penduduk bumi. Beda dengan umat-umat sebelumnya, ya, nabi mereka masih ada tetapi Allah binasakan mereka, ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, ya. Nah, maka ar-rahimuna liman fil ardi min adamin, baik itu manusia, ya, manusia ini baik itu yang muslim, yang non muslim, kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya. Bukan melihat kepada siapa kita berbuat baik, tetapi kita yang harus menampakkan sifat baik tersebut. Ya, bukan kita tidak dituntut untuk menampakkan kasih sayang kepada orang-orang tertentu, ya, tetapi kita dapatkan kasih sayang ini kepada semua orang, ya, semua orang, karena memang sifat itu adalah harus menjadi sifat kita, ya. Wahayawan, ya, baik itu manusia ataupun hewan-hewan, ya, dan kita lihat di dalam riwayat-riwayat anna imra'atan, ya, dakhalat al-jannah bisababi qittah, ya, ataupun di dalam maaf, ya, anna baghiyatan dakhalat al-jannah bisababi kalbin saqathu, ya, seorang perempuan baghiyah, seorang perempuan penzina masuk surga gara-gara apa? Gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan, ya. Karena kasihan melihat hewan tersebut kehausan, akhirnya dia pun memberinya minum. Maka oleh berkat kasih sayangnya, oleh berkat kasihannya kepada hewan, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, fasyakarallahu laha, maka Allah Subhanahu wa taala pun berterima kasih kepadanya dengan memberikan ampunan. Sebaliknya, dakhalat imra'atun fi qittatin fi hirratin habasatha, la hiya tarakatha ta'kulu hashashil, la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardh. Orang perempuan juga masuk ke dalam api neraka disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh seekor kucing yang ia tahan, tidak diberi makan atau tidak dilepaskan sehingga ia mencari makan sendiri, ya. Kenapa? Karena ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita juga dituntut untuk menyayanginya, ya.
lam yu'mar, selama hewan itu adalah hewan yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Ya, di antara hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu misalnya al-kalbul aqur, ya, al-kalbul aqur, itu anjing-anjing yang memang sangat galak dan tidak dapat dijinakkan, yang berbahaya. Ya, kemudian al-aqrab, kemudian ular, ya, tapi ya dengan syarat kalau ular di rumah ya kita harus suruh keluar baik-baik dulu, ya, karena itu bisa jadi adalah jin. Di antara yang diperintahkan adalah ya cecak, asamul abros, dan lain sebagainya. Nah, selain daripada yang diperintahkan untuk dibunuh, maka kita diperintahkan untuk menyayanginya, mengasihinya dengan apa? Bil ihsani alaihim, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka. Jadi, liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsani alaihim. Bil ihsan alaihim muta'alliq bir rahimun. Ya, ay ar-rahimuna bil ihsani, ya, alaihim, ay ala man fil ardi min adamiyyin wa hayawanin. Maka apa balasannya? Yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Ya, ay yuhsinu ilaihim wa yatafaddalu alaihim. Maka barang siapa yang merahmati, menyayangi, mengasihi siapa yang ada di muka bumi, baik itu manusia ataupun hewan dan bahkan tumbuh-tumbuhan, berbuat baik kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyayanginya, akan berbuat baik kepadanya dan melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Karena kebaikan yang kita lakukan itu biasanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejenis amal yang kita lakukan. Qala Tajuddin As-Subki rahimahullahu taala, mal hikmatu haitsu ata fi hadzal hadithi birrahimin wa huwa jam'u rahim wa lam ya'ti birruhama jam'u rahim. Ya. Nah, kemudian Imam As-Subki mengatakan apa hikmahnya? Kenapa di dalam hadis ini menggunakan ar-rahimin, ya, ar-rahimun, ya, yaitu jamak, dan rahimun itu adalah jamak mudzakkar salim dari rahim. Kenapa tidak menggunakan ruhama, ya, yang merupakan jamak rahim? Padahal banyak wa in kana al-ghalibu ma warada min rahma isti'malu ar-rahim. Ya, karena di dalam pasal berbicara tentang rahmat itu lebih banyak, lebih dominan menggunakan ar-rahim, ya, la ar-rahim, ya, la ar-rahim. Baik. Beliau menjawab wa ajaba bi anna ar-rahim sighatu mubalaghah. Beliau menjawab bahwa ar-rahim itu adalah sighah mubalaghah, ya, bukan hanya rahmat biasa, ya. Falau ata bi jami'iha, falau utiya bi jam'iha laqtada al-iqtisar 'alaiha. Ya. Nah, kalau seandainya di dalam hadis tersebut itu mengatakan ar-ruhama, ya, ar-ruhama, ar-ruhama itu artinya jamak daripada ar-rahim. Ar-rahim itu artinya orang yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Ya, artinya apa? Orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah adalah orang-orang yang hanya memiliki kasih sayang yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki kasih sayang yang biasa? Apakah tidak akan mendapatkan? Ya, maka itulah rahasianya kenapa menggunakan ar-rahimun. Kenapa? Agar semua orang yang memiliki kasih sayang, ya, itu mendapatkan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang yang memang sudah bersifat rahim, ya, tetapi juga orang-orang yang memiliki sifat rahmah. Nah, maka beliau mengatakan fa'utiya bi jam'i rahimin isyaratan ila anna ibadallahi ta'ala minhum man qallat rahmatuhu. Nah, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan ar-rahimun yang merupakan jamak daripada rahim itu untuk mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah, ya, itu di antara mereka ada yang kasih sayangnya mungkin sedikit. Fayasihhu wasfuhu birrahim, maka memiliki kasih sayang sedikit itu sudah dapat dikatakan sebagai rahim, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai rahim, ya, karena rahim ini adalah yang benar-benar memiliki kasih sayang yang besar. Fayadkhulu fi dzalika. Nah, maka dengan ar-rahim maka
ar-rahimun, maka di sini akan masuk ar-rahim yang memiliki mungkin rahmat biasa, kasih sayang biasa, atau ar-rahim, ya, orang yang betul-betul memiliki kasih sayang yang berlebihan. Nah, berbeda kalau menggunakan ar-ruhama, maka yang akan masuk di dalam hadis ini adalah orang-orang yang hanya memiliki kasih sayang yang luar biasa. Ya. Baik, itu rahasia kenapa menggunakan ar-rahimun, tidak menggunakan ar-ruhama. Baik. Summa awrada ala nafsihi qawluhu innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Kemudian beliau menyebutkan syubhat ya terhadap jawaban beliau sendiri dan mengatakan bagaimana tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Ya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang hamba-hambanya yang ruhama, ya, yang memiliki rahmat yang berlebihan, yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama di sini yufidu al-hasr. Ya. Wa qala inna lahu jawaban. Nah, kemudian beliau mengatakan ini ada jawabannya. Ya. Ini ada jawabannya. Artinya kenapa di dalam hadis ini menggunakan innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, bukan ar-rahimun. Tetapi di dalam hadis tadi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya. Qala inna lahu jawaban haqquhu an yuktaba bima'id dhahabi ala safhatil qulub. Jadi masalah ini memiliki jawaban yang berhak ditulis dengan tinta dari emas, ya, di dalam lembaran hati. Apa jawaban tersebut? Wa huwa anna lafdzul jalalah yakunu masuqan lit-ta'dhim. Ya. Jadi ketika menyebut lafdzul jalalah, menggunakan lafdzul jalalah itu biasanya disebut dalam konteks pengagungan. Ya, di dalam konteks pengagungan, ta'dhim, ya. Walamma dzukira lafdzul jalalah fi qoulihi innama yarhamullah, ya, beda dengan tadi inna yarhamuhumur rahman. Ya, kalau di sini yarhamullah, ya, dan menggunakan lafdzul jalalah di sini memang masuk, ya, digunakan untuk ta'zim. Maka lam yunasib ma'aha ghairu dzikri man kasurat rahmatuhu wa 'azumat, ya, rahmatuhu liyakuna al-kalam jariyan ala nasqil 'azama. Maka karena yang disebut di dalam di sini adalah Allah, ya, bukan ar-Rahman, dan mana lafzul jalalah ini seperti yang dikatakan tadi masuk lit ta'zim, biasanya digunakan di dalam konteks ta'zim, ya, maka yang sesuai, ya, dengan konteks tersebut adalah menyebutkan orang-orang yang banyak rahmatnya dan besar kasih sayangnya, ya, liyakunal kalam jarian ala nasqil 'azama, ya, supaya ada keserasian di situ. Ya, tetapi bukan berarti orang yang memiliki sedikit kasih sayang itu tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi di sini semata-mata disebutkan untuk menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan lafaz sebelumnya, yaitu di dalam menggunakan lafzul jalalah, ya. Baik. Walamma kana ar-rahman yadullu 'ala al-mubalaghah fil 'afwi. Nah, dan karena Ar-Rahman itu menunjukkan kepada al-mubalaghah, ya, mubalaghah fil 'afwi, yang berlebihan di dalam memaafkan, dzukira kullu dzi rahmatin wa in qallat, maka disebutkan, ya, di dalam hadisnya, di dalam lafaznya tadi menggunakan ar-rahimun, ya, dzukira, maka dimasukkan, disebutkan di situ semua yang memiliki rahmat walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Kenapa? Karena Ar-Rahman ini adalah al-mubalaghah fil 'afwi, mubalaghah berlebihan di dalam memberikan maaf, ya, af. Ya, maka yang layak adalah di situ justru menyebutkan semua ataupun memasukkan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada semua yang memiliki rahmat walaupun sedikit. Baik. Qala irhamu man fil ardi, ay irhamu man fil ardi, man tastati'una an tarhamu min makhluqatihi ta'ala birahmatikumul mutajaddidah al-hadithah al-makhluqah lillahi ta'ala.
Ya, ya irhamu man fil ardi, ya, sayangilah, cintailah, ya, kasihilah siapa yang ada di bumi, ya, man tastati'un ay alladzi tastati'una an tarhamu, yang bisa kita kasihi, min makhluqatihi ta'ala, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang di awal dikatakan, baik itu manusia maupun hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Ya, artinya apa? Tumbuh-tumbuhan kalaupun tidak ada tujuan untuk memotongnya, tidak ada manfaat di dalam memotongnya dan lain sebagainya, ya maka jangan kita potong, ya. Dan ini juga mengajarkan kepada kita ya agar kita juga harus mencintai lingkungan, ya, melestarikan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk daripada ihsan, ya, bentuk daripada ihsan. Dan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan di dalam kasih sayangnya ketika di dalam kisah batang korma tersebut ketika menangis, ya, karena tidak kuasa, tidak tahan ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sudah naik mimbar? Ya, bahkan beliau turun dari mimbar, mungkin sudah memutuskan, sudah mulai khutbah tadi, mendengar batang korma itu menangis, Rasulullah turun, bahkan putuskan khutbahnya, memeluk batang korma tersebut. Subhanallah, itulah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada makhluk hidup, tetapi juga kepada benda mati. Ya. Sehingga beliau mengatakan laulam ahtadinhu lahanna ila yaumil qiyamah, sekiranya aku tidak memeluk batang korma tersebut maka dia akan terus menangis merindukan aku hingga hari kiamat. Nah, di sini kita bisa mengambil bahwa akhlak, ya, mencontohi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau batang korma saja tidak mampu disakiti oleh Rasulullah, tidak mau disakiti oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah ketika mendengar batang korma itu menangis, dia tidak mengatakan, wah biarin aja, itu kan hanya batang korma saja. Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan bahkan memeluknya, mengusap-usapnya seperti seorang ibu, persis seorang ibu mengusap anaknya ketika sedang menangis agar ia diam. Ya, maka irhamu man fil ardi, ya, man menggunakan man di sini adalah ya tagliban, ya, taglib min babit taglib, ya. Pun di sana masuk semuanya, manusia, hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, bahkan kepada batang-batang, ya, kayu yang sudah mati, ya, kayu yang sudah mati, karena itu adalah akhlak, ya. Bahkan kami pernah mendengar dari Syekhuna Dr. Ali Jum'ah, ya, anna ahad al-awliya, ya, zarahu, diziarahi oleh murid-muridnya. Ya, kemudian murid-muridnya ketika sampai di rumah sang guru mengetuk pintu dengan keras. Biasalah orang Arab mengetuk pintu dengan keras. Akhirnya sang guru pun membuka pintu dengan marah-marah dan mengatakan, la tu'dhi hadzal bab fa innahu yusabbih, katanya. Ya, jangan menyakiti pintu ini dengan mengetuknya dengan keras. Kenapa? Karena dia pun bertasbih, katanya. Ya, dia pun bertasbih. Nah, kita bayangkan di sini bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak para pewaris beliau dari para ulama, para aulia, di mana kasih sayang mereka, subhanallah, bukan hanya untuk manusia hidup, bahkan kepada benda mati. Artinya apa? Kalau benda mati tidak sanggup disakiti oleh mereka, ya, maka bagaimana bisa menyakiti manusia, bahkan bagaimana menyakiti sesama muslim, ya. Dan sungguh disayangkan sekali apa yang kita lihat, fenomena yang terjadi di antara kaum muslimin sekarang, yang saling memaki, saling menghina, bahkan saling melukai, bahkan saling membunuh. Subhanallah, ini sudah betul-betul sangat jauh daripada spirit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana banyak di antara kita itu hanya mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam ibadahnya, dalam sholatnya, dalam pakaian, tetapi di dalam akhlak, di dalam muamalah, di dalam kasih sayang, disitulah kita harus betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, dikit lagi. Qala Syekhul Islam, qala yarhamkum, qala Syekhul Islam, yarhamukum birraf'i jumlatun du'aiyah. Ya, yarhamukum.
Ya, yarhamukum 'alal khabar. Ya, al-khabar bermakna ad-du'a. Yarhamukum, semoga Allah merahmati kalian. La bil jazmi, jawabal amri, intaha. Qala ba'dhum fihi riwayatan. Ya, walaupun di situ ada dua riwayat, ar-raf'u wal jazmu. Wal awwalu aula li'anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin. Ya, karena doa Rasulullah, beliau mengatakan bahwa yang lebih tepat adalah yang yarhamukum, yaitu birraf'i. Kenapa? Karena birraf'i itu maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, dan tentu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diterima. Man fis sama, yarhamukum man fis sama. Ya, man fis sama. Apa yang dimaksud dengan man fis sama? Siapa yang di langit, atau alladzi fis sama? Ya, beliau mengatakan man rahmatuhu ammatun li ahli sama. Ya, man rahmatuhu ammatun li ahli sama, yaitu zat yang rahmatnya meliputi ahlus sama, alladzina hum aktsar wa a'zam min ahli ardi, yang mana ahlus sama, penghuni langit itu tentu lebih agung, lebih banyak dan lebih besar daripada ahlul ardi. Waqad ruwiya bilafzi irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Ya, ahlus sama. Di dalam riwayat ada yang mengatakan irhamu ahlal ardi. Nah, ini akan masuk tadi semua ahlal ardi. Sini ya semua penghuni bumi, baik itu manusia, ya, manusia, binatang, tumbuhan, bahkan benda mati dan lain sebagainya. Maka yarhamukum ahlus sama. Ya, semoga ahlus sama, penghuni langit, yaitu itu yang dimaksud adalah para malaikat. Wa hadza qad yush'iru bi anna al-murad biman fis sama'i al-malaika. Nah, jika melihat kepada riwayat ini, maka ini bisa mengisyaratkan ataupun bisa mengindikasikan bahwa man fis sama' di sini yang dimaksud adalah para malaikat. Lalu apa yang dimaksud dengan rahmat malaikat jika yang dimaksud man fis sama' adalah para malaikat? Wa makna rahmatihim li ahli al-ardi du'a'uhum lahum birrahmati wal maghfirah. Dan makna rahmat mereka, rahmat para malaikat untuk ahlul ardi adalah doa mereka, ya, doa mereka, doa untuk mereka, ya, untuk penghuni bumi, birrahmati wal maghfirah, semoga dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kama qala subhanahu wa taala wa yastaghfiruna liman fil ardi. Ya, intaha azizi biziyadah. Ini azizi biziyadah ini saya belum tahu ini yang dimaksud apa, mungkin ada daripada asatiz dan masyayikh di sini yang mengetahui. Ya, di sini menisbahkannya ini kepada Azizi, ini isyarat kepada, kalau tidak salah, isyarat kepada kitab atau kepada muallif. Allah taala alam. قال العلامة الأمير نقلا عن المنح البادية وهو حديث حسن أخرجه البخاري في الكنى والأدب المفرد والحميدي في مسنده. Dan hadis ini seperti yang dinukil oleh Al-Allamah Al-Amir Al-Kabir, ya, dari Al-Minah Al-Badiyah, dia mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Kuna, kemudian juga diriwayatkan dalam Al-Adab Al-Mufrad, kemudian Imam Al-Humaidi di dalam Musnadnya, dan Abu Ali Az-Za'farani wa Abu Dawud fi sunanihi wa Tirmizi fi jami'ihi, illa annahum jami'an lam yusalsiluhu. Semuanya tidak ada yang mentasalsulkannya, ya, memusalsalkannya. Wa akhrajahu Ahmad wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa sahahul Hakim wa Tirmizi. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Bakar bin Abi Syaibah, ya, yakni sahibul musannaf. Kemudian juga ditashih oleh Imam Al-Hakim, ya, dan juga Imam Tirmizi bi'tibari ma lahu minal mutaba'at wasyawahid. Ya, jadi sanadnya itu asalnya adalah hasan, kemudian karena memiliki banyak mutaba'at, ya, sehingga Imam Al-Hakim dan Imam Tirmizi menghukumnya sebagai hadis yang sahih, yakni sahih li ghairihi. وقد اختلفت الروايات في ألفاظ الحديث انتهى من ذلك ما تقدم من كلام السبكي وإنما يرحم إلى آخره. تنبيه: قد نظم معنى هذا الحديث أئمة عظام وحفاظ فخام منهم الحافظ ابن حجر حيث قال إن من يرحم أهل الأرض
qad ana an yarhamahu man fis sama. Jadi banyak ulama-ulama yang menazam makna hadis ini, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan inna man yarham ahlal ardi, sungguhnya siapa yang mengasihi penghuni bumi, qad ana, ya, maka sudah tiba saatnya untuk dirahmati oleh man fis sama, oleh siapa yang di langit, ya, baik itu yang dimaksud dengan man di sini adalah man rahmatuhu ammatun li ahli ardi, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, atau penghuni langit yaitu para malaikat. Farhamil khalqa jami'an innama yarhamur rahmanu minnar ruhama. Maka ya, kasihilah ya semua makhluk, ya. Kenapa? Karena yang Maha Pengasih itu akan mengasihi orang-orang yang pengasih. Minhum Syekh Ridwan Al-Aqmi rahimahullahu taala fi qawlihi al-hubbu fika musalsalun bil awal fasdi wa la tasma' kalamal uzzal. Ya, al-hubbu fika musalsal. Ya, cinta padamu itu musalsal bil awal. Ya. Fasdi, maka dengarkanlah. Ya, ini khitab kepada ya siapa yang mendengar, kepada muridnya mungkin. Fasdi, maka dengarkanlah. Wa la tasma' kalamal uzzal, maka dengarkanlah musalsal bil awal ini, dan janganlah engkau mendengar orang-orang yang al-uzzal ini, atau orang-orang yang daripada al-adal. Adal itu yang selalu menyalahkan, ya. Baik, farham ibadallahi ya man qad ala man yarhamis sufla yarhamhul ula. Maka rahmatilah hamba-hamba Allah ya man qad ala, wahai orang-orang yang telah agung, wahai orang-orang yang mulia, orang yang tinggi. Man yarhamis sufla yarhamhul ula, barang siapa yang merahmati, mengasihi yang ada di bawah, maka yang di atas pun akan merahmatinya. Wa minhumul Hafidz Ibnu Asakir rahimahullahu taala fi qawlihi badir ilal khairi ya dal lubbi mughtanima wa la takun an qalilil khairi munharima washkur li maulaka ma aulaka min ni'ami fasyukru yastawjibul ifdala wal karama warham biqalbika khalqallahi warhamhum wa innama yarhamur rahmanu man rahima. Ya, maknanya semuanya sama, yaitu menggambarkan ataupun maknanya adalah ya tentang hadis yang tadi kita baca, yaitu irhamu arrahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Kita ya sudah selesai daripada pembahasan hadis yang pertama, yaitu hadis rahmah atau al-musalsal bil awwaliyah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita adalah hati yang lembut, yang penuh dengan kasih sayang, ya, karena hati yang paling jauh daripada Allah adalah hati yang kasar, yang gersang, ya. Baik, kurang dan lebihnya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.